Selamat datang di The Golden Cross Playlist. Sebelum memulai, teman-teman bisa pastikan bahwa sudah follow The Golden Cross di Stockbit dan sudah join The Golden Cross di Telegram. Selamat sore teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel ini. Hari ini kita akan kembali mengulas dan mereview saham-saham yang telah di request di Stockbit. Yang pertama adalah saham BRIS. Saham BRIS hari ini ditutup turun minus 6,43%, cukup lumayan dalam. Setelah dia tidak berhasil menembus trend channelnya di gray line di 280, dia berpeluang turun lagi dengan target penurunan selanjutnya di 240. Ketika dia gagal, maka dia selanjutnya akan menuju ke 224 di white line-nya, dan terakhir dia akan menuju ke 185. Tetapi teman-teman perhatikan bahwa biasanya dia akan selalu tertahan di sekitar area tengah, di gray line tengah, yaitu di 240. Kemudian dia akan rebound kembali. Tetapi teman-teman perhatikan saja, kalau memang dia benar-benar tertahan di 240 nanti, maka ada kemungkinan besar dia akan kembali technical rebound. Tapi kalau tidak, maka dia akan melanjutkan penurunannya ke trend line yang selanjutnya, yang di bawahnya, yaitu di 198 dan menuju ke PBL di 185. Untuk BRIS hari ini untuk besok kita rekomendasikan tidak beli, wait and see. Selanjutnya kita request saham BBCA. Saham BBCA hari ini turun lagi sesuai prediksi kita, akan turun terus, akan mendekati daerah PBL di 24.000 setelah dia gagal menembus PBH-nya di 26850. Untuk saham BCA teman-teman boleh reakumulasi beli jika sudah berkisaran di 24.000 atau satu tik di atasnya. Jadi teman-teman jauh lebih aman, dengan harapan di titik tersebut saham BBCA akan technical rebound untuk sementara waktu. Tapi secara long term masih downtrend. Selanjutnya request saham LPPF. Kemarin LPPF turun dalam, dan hari ini juga dia turun dalam 6,67%, sepertinya ARB lagi. Dan target penurunan selanjutnya adalah ke 1215 di white line-nya, ada sekitar di 1215. Tapi kalau dia tidak kuat juga di 1215, maka akan melanjutkan penurunan dekat dengan PBL. Teman-teman boleh beli, saya sarankan beli kalau sudah mendekati PBL, itu jauh lebih aman dengan risiko yang sudah terbatas. Karena ketika dia jebol PBL, maka teman-teman bisa cut loss, tapi itu jaraknya juga sudah tidak terlalu jauh. Jadi jauh lebih aman ketika sekarang jarak distance-nya dari PBL ke harga sekarang itu masih 70-an%. Jadi itu masih cukup rawan. Saham selanjutnya adalah JSMR. Oke, saham JSMR hari ini muncul white dot. Dia naik setelah kemarin gagal bertahan di PBH, namun hari ini dia coba lagi untuk menguji PBH-nya di 3590. Teman-teman boleh melakukan pembelian ketika dia berhasil menembus 3590. Rekomendasi kami untuk JSMR buy jika breakout 3590. Dengan target selanjutnya kita menuju ke TP2 dan TP3, yaitu di 3656 dan 3713. Karena VPA dorongannya hari ini cukup tinggi dan daya belinya juga 75%. Kita berharap besok dia bisa menembus PBH, maka teman-teman bisa melakukan pembelian di area 3590. Request saham selanjutnya adalah BBNI. BBNI seperti yang sudah kita informasikan di video-video sebelumnya, bahwa BBNI selama dia belum berhasil menembus PBL, maka selama itu pula masih sangat berisiko untuk terus melanjutkan penurunan. Sampai di titik ini BBNI harus kuat bertahan minimal di di SL2 dan di SL3, yaitu di 3520 dan 3460. Kalau kedua support tersebut tidak berhasil tertahan, maka BBNI akan terus melanjutkan penurunan. Selanjutnya kita punya saham MNCN.
Saham MNCN hari ini naik sesuai rekomendasi kita sebelumnya, bahwa ketika dia berhasil breakout di PBL-nya maka akan terus melanjutkan penguatan, dan ternyata di hari ini closing 7,83%. Dan teman-teman yang sudah punya barang dari harga di bawah itu, teman-teman bisa melakukan adjustment trailing stop dengan target selanjutnya di 960, yaitu masih ada potensial profit 7,2%. Jadi teman-teman bisa dapat kurang lebih 15% ketika beli dari kemarin, atau dari PBL itu teman-teman sudah bisa dapat kurang lebih 10%. Selanjutnya request saham PNLF. Saham PNLF hari ini turun 2,91%, downtrend, daya beli 0, dan telah turun di bawah PBL, satu tik di bawah PBL di 168, sekarang closing 167. Teman-teman bisa menghindar dulu dari saham ini sementara waktu, selama dia masih belum menembus 168, teman-teman jangan dulu beli. Kalau yang sudah punya barang silahkan melakukan cut loss dengan SL-SL yang telah tersedia di chart ini, yaitu paling terakhir di 165. Request saham selanjutnya adalah Bank Jatim, BJTM. BJTM hari ini turun lagi di bawah PBL, sudah cukup jauh juga 36,5%, dengan target penurunan selanjutnya yaitu di 468. Teman-teman yang sudah punya barang atau belum punya barang, teman-teman bisa perhatikan. Yang sudah punya barang boleh cut loss di 468. Teman-teman yang belum punya barang, tunggu dulu. Saat dia breakout di 505, teman-teman boleh reakumulasi. Tapi yang nekat silakan boleh beli di harga sekarang, tapi ingat TP dan SL-nya disesuaikan. Saham selanjutnya adalah AALI. Saham AALI ditutup 6.100 di bawah PBH 6.500. AALI tidak berhasil menembus PBH, sehingga kemungkinan besar saham AALI akan terus turun dengan target penurunan selanjutnya menuju 6.000. Kalau gagal bertahan di 6.000, maka akan melanjutkan penurunan ke area PBL di 5375. Rekomendasi saham AALI wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya kita ada request saham PESAP. Saham PESAP hari ini ditutup naik tipis 192 dan ditutup di atas PBL 186. Teman-teman, saham PESAP ini cukup volatil juga, tapi kita rekomendasikan PESAP buy dengan target di 199 dengan batasan cut loss di 186 di area PBL. Teman-teman bisa gunakan money management yang baik, jangan terlalu gunakan uang yang porsinya banyak. Gunakan secukupnya, coba test lot dengan target di 199 dan cut loss di 186. Teman-teman bisa hitung risk rewardnya ya. Selanjutnya kita ada saham Pakuwon Jati, Pewon. Saham Pakuwon hari ini naik 4 poin, namun hari ini dia begitu luar biasa tertahan di PBL dan berhasil naik lagi. Teman-teman, Pakuwon ini bagus, teman-teman boleh beli dengan target selanjutnya ada di 386 dengan batasan cut loss-nya 1 tik di bawah PBL yaitu di 324. Kemungkinan besar Pewon besok akan naik, tapi teman-teman tetap batasi semua. Ketika beli langsung pasang cut loss di 324 dengan target selanjutnya kita menuju PBH di 386. Untuk Pewon rekomendasi dari kami buy. Selanjutnya ada saham Friend.
Saham Friend hari ini tutup minus 5% dan sudah tembus PBL di 97. Tetapi teman-teman, dia juga tembus lagi di gray line kuatnya juga, penahan terakhirnya di 92. Kalau besok dia ditutup atau naik di atas 92, teman-teman boleh beli. Tetapi kalau dia gagal, maka penurunan selanjutnya akan begitu jauh ya, karena tidak ada lagi garis penahan dia di bawah. Garis penahan dia satu-satunya di 92. Jadi kalau dia berhasil naik lagi di 92 besok, teman-teman langsung beli dan lakukan cut loss, batasan cut loss di 90. Jadi sangat tipis. Selanjutnya kita punya saham Gajah Tunggal, GJTL. Saham Gajah Tunggal ditutup turun minus 1%. Tadi sempat naik namun dia gagal, dia turun lagi dan hari ini dia tutup mendekati PBH di 344. Sudah ada red triangle teman-teman, selama dia masih berada di atas 344, saham GJTL masih cukup aman. Tetapi kalau dia berhasil tembus, maka target penurunan selanjutnya ada di 328. Kalau dia gagal bertahan lagi, maka target penurunan selanjutnya ada di 308. Rekomendasi untuk Gajah Tunggal, wait and see terlebih dahulu. Saham selanjutnya ada HMSP. Ini saham sudah kita ulas dari hari pertama mungkin sampai sekarang. Request ada terus. Dan HMSP setelah dia berhasil naik dari PBH dan dia kuat, sekarang dia sudah menembus 1790 dan target selanjutnya kita di TP3 itu 1810. HMSP yang sudah punya barang pasang ketat trailing stop karena rawan sekali terjadi penurunan. Yang belum punya barang wait and see terlebih dahulu, jangan nafsu, sabar, kita tunggu momentum dia lakukan koreksi dan kita bisa beli kembali. Selanjutnya kita punya saham Adaro. Saham Adaro turun minus 5,5% dan telah ditutup turun di bawah PBH, telah cross. Cukup berbahaya teman-teman untuk Adaro. Teman-teman kalau yang mau beli sabar dulu. Mending tunggu di 870 ya, 870, 880 itu jauh lebih aman. Tapi teman-teman yang sudah punya barang, silakan pasang cut loss SL, minimal penurunan terdekat dia ke 900. Kalau dia kuat bertahan di 900, maka bisa ada kemungkinan untuk naik kembali. Selanjutnya kita punya saham PTBA. Saham PTBA hari ini tutup lagi minus 2,1%. Teman-teman, sesuai rekomendasi kita sebelumnya, PTBA bagus kalau kita beli di area 1770 sampai 1780. Untuk saat ini kalau yang mau nekat beli, boleh beli di area 1820. Tetapi kalau yang lebih konservatif, boleh tunggu di 1770, 1780. Dengan harapan ketika harga sampai ke titik daerah PBL, ada kemungkinan terjadi rebound. Dan saham terakhir yang di request hari ini adalah BTPS. Saham BTPS setelah gagal menembus PBH di 2520, dia terus turun dan hari ini telah menembus gray line-nya di 2100 dan target penurunan selanjutnya ada di dekat PBL yaitu di 1875. Teman-teman yang mau beli tunggu dulu, sabar, wait and see, tunggu di 1875 atau 1880. Mungkin itu ulasan kami hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung terus channel ini biar bisa kasih informasi yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Terima kasih.